Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para habaib, para asatidz, khususnya Abah Hasan, Abah Syekh dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman Islam sampai akhir hayat kelak, amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan rahmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi istiqomah bersama-sama bertawasul, berdoa, meminta kepada Allah sekaligus menambah ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini, amin, ila an qala al-maqalatul 'ishrun. Sampailah kita pada makalah yang ke-20, an ba'dil hukama, datang dari sebagian ulama ahlul hikmah. Hina su'ila, ketika mereka ditanya, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Faqala, maka mereka para ulama ahlul hikmah, mereka menjawab, ana ma'al maula 'alal muwafaqah wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah wa ma'al khalqi 'alan nasihah wa ma'ad dunya 'ala darurah. Ketika mereka para ulama ahlul hikmah ditanya kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Kalau kita yang ditanya bagaimana keadaanmu, maka jawabannya alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Tapi mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlul ibadah, ulama ahlul hikmah, justru jawabannya begitu istimewa. Apa jawaban mereka ketika ditanya keadaan mereka? Maka mereka menjawab, ana ma'al maula 'alal muwafaqah. Keadaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alal muwafaqah, senantiasa tunduk taat patuh terhadap perintah Gusti Allah. Saya di hadapan Allah senantiasa tunduk patuh taat terhadap perintah-perintah Allah. Wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah, dan saya di hadapan hawa nafsu senantiasa melawan, senantiasa menentang. Karena bisikan hawa nafsu itu enggak ada yang baik, semuanya menjerumuskan. Ajakan hawa nafsu itu semuanya menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu itu nikmatnya sesaat, akan tetapi sengsaranya berabad-abad. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata beliau, wa ma'al khalqi 'alan nasihah, dan saya di hadapan makhluk, di hadapan sesama umat Islam, saling menasehati, saling mengajak untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Sebagaimana pada malam hari ini kita bersama-sama tawasul, kita bersama-sama berdoa, bersama-sama menuntut ilmu. Inilah yang harus dilakukan oleh kita orang yang beriman, oleh orang yang muslim, di hadapan makhluk-makhluk Allah, senantiasa saling menasehati, senantiasa saling mengingatkan. Lalu kata beliau, wa ma'ad dunya 'ala darurah, dan saya terhadap dunia
ala darurah, tergantung kebutuhannya. Artinya urusan dunia ini secukupnya, nggak usah minta yang banyak, yang penting cukup. Pengen tuku mobil cukup, pengen gawe umah cukup, pengen kawin maning iya, ake beli berkah ya burak santak urusannya. Ya, tapi sing cukup, sing berkah. Ya, ulama-ulama kita orang dulu itu terhadap urusan dunia mereka menggunakan secukupnya. Karena mereka tahu hakikat dunia itu. Ya, orang itu banyak yang lupa lalai kepada Allah dan Rasulnya disebabkan urusan dunia. Ad-dunya rasu kulli khati'ah. Bahkan dikatakan dunia adalah pangkal segala macam kejahatan. Wong gulet gara-gara rebutan dunia, bari sedulur gara-gara rebutan warisan, bari wong sejen tukaran gara-gara rebutan urusan dunia dan duit. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh dunia. Nah, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal yang barokah, diberikan iman Islam sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal. Nah, itulah gambaran orang-orang dahulu, ulama-ulama ahlul hikmah ketika ditanya. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Maka para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami di pagi hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saking pentingnya iman. Nah, sehingga didahulukan oleh mereka para sahabat, alhamdulillah. Ya, kita masih beriman, kita masih menjadi orang mukmin, kita masih yakin terhadap firman-firman Gusti Allah, karena iman merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Haddad beliau menggambarkan tentang dahsyatnya iman. Jikalau orang itu diberikan iman, diberikan Islam di alam dunia ini, namun tidak diberikan dunia, hidupnya menengah ke bawah, mungkin menderita tapi beriman, itu lebih baik dan lebih beruntung. Kenapa? Karena hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Semuanya hanya sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Manusia mati, tumbuhan mati, hewan mati, siapapun yang bernyawa pasti pada akhirnya dia merasakan kematian. Inilah hakikat dunia. Nah, sehingga enggak usah kita bingung pusing memikirkan dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan itu. Yang diperintahkan oleh Allah hanya menjalankan syariat. Urusan dunia asal oyek bae. Donganing Gusti Allah ya. Esuk metu sing omah niat tolabul halal, luruh rizki sing halal. Insyaallah rizkine diparingi ning Gusti Allah. Enggak usah bingung-bingung memikirkan dunia, pasrah tawakal kepada Allah. Toh urusan dunia itu telah dijamin dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada dari binatang melata pun di alam dunia ini, di muka bumi, melainkan rizkinya telah dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia itu masih diberi kehidupan, maka selama itu pula Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu rizkinya. Walaupun dia nggak bisa apa-apa, tapi masih hidup. Dia masih bisa makan, masih bisa minum. Ya, walaupun dia nggak bisa cari uang, walaupun dia nggak bisa cari nasi, tiba-tiba ada yang mengirimkan uang, ada yang memberikan nasi. Selagi hidup, rizkinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau pusing, kalau kita mau bingung, pusing dan bingunglah
memikirkan urusan-urusan akhirat, karena akhirat nggak ada yang jamin. Ya, dunia dijamin oleh Allah, apalagi di dunia rajin nuntut ilmu, jaminannya double. Al-Imamul Haddad pernah ditanya oleh salah satu orang, "Wahai Imam, bagaimana caranya supaya rizki saya ini banyak barokah?" Maka beliau menjawab, "Waqra, khudhil kitab waqra." Ambillah kitab dan baca. Belajar syariat ilmu, belajar ilmu agama, insyaallah rizkinya diberikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pusing-pusing, yang penting gerak, yang penting usaha, yang penting ikhtiar. Setelah itu berdoa dan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tulang ya dibanting-banting, endas dari sikil-sikil dari endas, wayai amsong maya amsong bae. Ya kan mengonon. Wayai bloli rezeki maya bloli bae. Ya akan tetapi Allah Ta'ala perintahkan kita semua untuk menjalankan syariat. Yang Kanjeng Nabi baik kerja, apa kerjanya? Dagangan. Ya, beliau membawakan kain, pakaian-pakaian yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ya, jualan kemana-mana, bahkan ke luar negeri jualan. Dan jualannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gak usah jualan, tinggal minta kepada Allah ya gelotak. Ya. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran penting untuk kita semua. Selagi bisa, selagi masih ada tenaga kerja, usaha, bergerak, ya, untuk mengais fadilah, mengais rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enggak usah pusing-pusing, enggak usah bingung-bingung. Kalau mau pusing urusan akhirat, di alam kubur nanti siapa yang akan menjamin kita semua? Ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, siapa yang bisa menjamin kita semua selamat? Ketika nanti di hadapan Allah, Allah tanya, dari mana rizkinya, untuk apa rizkinya, siapa yang menjamin keselamatan untuk kita semua? Belum ada. Itu harus dipusingkan, harus dipikirkan, harus diresapi matang-matang. Kalau dunia sudah ada yang menjamin, kalau akhirat belum ada yang menjamin. Oleh karena itu, ya kita bertawasul, bermunajat, berdoa, dan berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di dunianya selamat, bahagia, kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga gambaran ulama kita as-salafun as-salih, orang-orang dahulu ya seperti itu. Ketika ditanya bagaimana keadaan kalian, alhamdulillah, keadaan kita ini kalau di hadapan Allah senantiasa berusaha menjadi hamba yang tunduk patuh terhadap perintah-perintah Gusti Allah. Kita ini kalau urusan dunia ya enggak menggebu-gebu, akan tetapi menggunakan dunia secukupnya saja. Ya, di hadapan makhluk ya kita ini alhamdulillah saling mengingatkan, saling menasehati, saling menyayangi. Nah, ini perlu dicontoh bagi kita semua. Ketika ditanya bagaimana keadaannya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih beriman, alhamdulillah masih bisa ibadah, masih bisa tawasul, masih bisa menuntut ilmu. Alhamdulillah. Lalu berikutnya al-magalatul hadiyatu wal 'ishrun, magalah yang ke-22. Ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimat. Ulama ahlul hikmah memilih 4 kalimat minat Taurah min arba'atin. Mereka memilih 4 kalimat dari 4 kitab. Ya, dari 4 kitab dipilih oleh mereka 4 kalimat. Yang pertama minat Taurah. Mereka ulama ahlul hikmah mengambil 1 kalimat dari kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Apa tulisan yang ada di dalam kitab Taurat? Man radiya bima atahullah ta'ala istaroha fid dunya
wal akhirah. Tercatat di dalam kitab Taurat dan diambil oleh ulama ahlul hikmah. Apa catatannya? Barang siapa yang ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah, terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk, istaroha fid dunya wal akhirah, maka dia hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, dalam keadaan senang dunia sampai akhiratnya. Ini salah satu kunci agar kita semua hidupnya senang. Jadilah orang yang ridho terhadap ketentuan Gusti. Oli rezeki alhamdulillah, ora oli rezeki alhamdulillah, uripe tenang. Ya, tapi kalau enggak seperti itu, oli rezeki alhamdulillah sampai fasih. Tapi ketika enggak dapat rezeki gerutu, ya wis. Ya, atine mumet. Ya, akhirnya atine sengit ning wong sejen. Ya, tidak terima apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uripe beli tenang. Ya, tapi ketika kita menerima takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, maka jaminannya hidup di dunia dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia, insya Allah. Lalu berikutnya, wa minal Injil, dan yang diambil dari kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Apa tulisannya? Man hadama syahwat azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu melawan syahwatnya, melawan hawa nafsunya, maka dia menjadi orang yang kuat di dunia maupun di akhirat. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, laisa syadidu bizur'ah walakinna syadid alladhi yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang hebat ketika bergulat. Gulat menang, babilo kalah, hebat duduk. Tapi orang yang hebat menurut Nabi adalah alladzi yamlik nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarah ketika datang emosi, yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Itulah orang yang kuat di hadapan Allah, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita semua pasti memiliki hawa nafsu. Tidak ada cara untuk menghilangkan hawa nafsu itu kecuali dengan satu cara, yaitu melawan. Wis titik laka sejene. Ya, hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan melawan. Wayai ngaji tiba-tiba males beli kiyeng, ya obatnya siji lawan. Gage tangi, gage banyi wudu, gage tekai majelisnya. Ya, adzan subuh jaga teh atis madal sarung bae, ya. Satu-satunya obat, satu-satunya cara dilawan. Gage tangi, ambil air wudu, sholat. Ya, tapi kalau nggak dilawan, hawa nafsu itu terus ada. Ya, beli yang ngaji dituruti, ya suwe-suwe bubar ngaji nek. Beli yang sembayang dituruti, ya wes suwe-suwe ya males sembayang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga hawa nafsu itu harus dilawan. Lalu berikutnya, waman man tafarrada anin nas wa minaz zabur, dan yang diambil dari kitab Zabur. Kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Apa tulisannya? Man tafarrada anin nas najah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyendiri dari halayak manusia,
maka dia akan selamat dunia sampai akhirat. Ini para ulama memberikan tafsil. Ya, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang ahlul ilmu, yang ahli zikir, ya pada acara doa bagus. Ya, lebih bagus berkumpul dengan mereka orang-orang soleh. Ya, menyendiri kurang bagus. Tapi ketika ya berkumpul dengan orang-orang fujar, orang munafik, orang ahli maksiat, orang pendosa, maka lebih baik menyendiri aja melu-meluan kumpul bari wong ahli maksiat. Tapi kalau perkumpulan seperti ini, ya lebih baik kita ikut nimbrung, kita ikut kumpul. Ya, oli ilmu paham beli paham angger oli pahala sing Gusti Allah. Siapa tahu hajat kita, doa-doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ninguma dewekan dolanan HP, main game, judi online, ya, tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik ngumpul seperti ini. Kita bersama-sama baca doa, tawasul, sama-sama goleti ilmune Gusti Allah. Wa minal furqan, dan yang diambil dari kitab Al-Furqan, yaitu kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah man hafizul lisan salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat dunia sampai akhiratnya. Karena lisan ini tidak bertulang, ya, akan tetapi lebih tajam daripada pedang. Apa wong tukaran gara-gara lisan, salah ngomong, mancing hati, ya akhirnya gulet. Lisan, gara-gara lisan, ya, membicarakan keburukan orang lain. Lisan bergunjing, berbohong, ya, menebarkan fitnah, segala macam. Lisan ini, ya, enteng kecape abot nyanggane. Lisan. Ya, Allah Ta'ala menciptakan lisan ini bukan untuk berbohong, bukan untuk menggunjing, bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul, doa, baca Quran, sholawat, istighfar, membaca ilmu. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan. Sehingga dikatakan ihfad lisanaka ayyuhal insan la yuladighannaka innahu su'ban. Wahai manusia, jaga lisannya. Jaga lisan, karena lisan itu seperti ular yang berbisa. Salah berucap urusan ge. Salah ngomong gulet urusane. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang manfaat. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diberikan keturunan soleh-solehah, dan khususnya untuk sahibul bait, ya, sekalian punya hajat akikah, ya. Bapak siapa gini? Muhaimin. Bapak Muhaimin, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, yang barokah, dan mudah-mudahan istiqomah iman Islam sampai akhir hayatnya ala hadiniya wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.